teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat hari ini ya. Hari ini tanggal 25 Oktober 2024. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir ya. Jadi kita nggak partisan, kita nggak pihak kanan, nggak pihak kiri ya teman-teman. Tapi kita ada di tengah-tengah. Semua untuk Indonesia kita berpikir ya. Berpikirnya yang objektif. Ya, tapi memang setiap kepala kan mempunyai cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda. Memiliki kesukaan yang berbeda-beda, itulah hak demokrasi masing-masing ya. Saya coba akan menggambarkan analisa ke depan ya teman-teman. Analisa politik Indonesia ke depan mengenai Gibran dan keluarga Jokowi. Dan pembenci-pembencinya ya. Jadi karena saya itu sudah mengalami bermacam-macam krisis ya teman-teman. Ya, jadi sejak 90-an saya sudah mengalami gejolaknya ekonomi dunia ya teman-teman. Karena sejak 90-an sekian saya sudah bermain saham waktu itu. Sampai hari ini ya teman-teman. Jadi macam-macam krisis dunia saya sudah alami. Yang orang lain dikirain hebat tuh bicara sana bicara sini ya, saya ketawa aja. Saya sebagai pelaku pasar teman-teman ya. Jadi pada saat itu pasar modal belum secanggih hari ini. Saat itu pasar modal kalau mau beli saham tuh masih teriak-teriak, jual beli gitu, atau buy sell pakai teriak-teriak gitu teman-teman. Sekarang tinggal pencet-pencet aja digital ya, nggak usah teriak-teriak. Makanya saya mengalami berbagai macam krisis. Dan juga saya mengalami dan menyaksikan kelakuan-kelakuan politisi. Ya. Otomatis saya karena di pasar modal, saya linknya kemana-mana ya teman-teman. Saya mengerti perkembangan ekonomi dunia juga. Karena setiap hari saya mantau perkembangan ekonomi dunia. Itulah orang pasar modal teman-teman. Nah singkat cerita, saya menganalisa politik juga ya. Tapi tidak saya publikasikan. Hari ini saya akan coba intens ya, akan sering menganalisa politik yang update ya. Tapi sekali lagi teman-teman, walaupun saya berada di lingkaran politisi, di lingkaran ekonom, dan lingkaran birokrasi dulu ya, waktu saya muda. Tapi saya selalu tetap deso. Tetap bahasa saya bahasa kampung ya, nggak terbawa oleh bahasa-bahasa yang menurut orang lain itu canggih, pinter gitu. Enggak, saya emang nggak tergiur ya gitu. Padahal saya tiap hari kumpul orang China, orang Amerika, orang mana itu ya, orang Eropa. Tapi saya tetap aja walaupun pakai bahasa Inggris ya. Tapi saya juga nggak meninggalkan bahasa Jawa saya. Karena saya memang merasa damai kalau tiap hari saya pakai bahasa Jawa, bahasa daerah gitu ya. Nggak tahu kenapa. Nggak gumunan gitu ya. Nah hari ini saya memantau politik Indonesia. Banyak sekali di media sosial yang beberapa kanal-kanal ya yang membawakan kebencian-kebencian, yang mengolok-olok, ya, mengolok-olok presiden, mengolok-olok keluarga presiden, mengolok-olok orang lain, semuanya sendiri hanya untuk mencari penghasilan. Padahal kalau orang yang punya harga diri, ya, punya idealisme, dia mengolok-olok, dia mendapatkan penghasilan itu malu. Dia dengan mengolok-olok atau nyinyir, dia mendapatkan penghasilan atau panjat sosial. Karena yang diolok-olok itu adalah orang nomor satu di negeri ini, akhirnya dia panjat sosial, langsung ngetop. Teman-teman pasti tahu siapa grupnya itu ya. Ya orang-orang yang selama ini mencaci maki, ya, mencaci maki, menjelek-jelekkan orang lain, itulah orang yang panjat sosial, yang dijelek-jelekkan orang yang ngetop di negeri ini. Akhirnya dia banyak yang orang antusias ingin tahu, wah beritakan. Ya mudah-mudahan orang-orang itu nonton ya video ini. Jadi ada rasa malu lah ya, cari uang dengan cara mencaci maki, memfitnah ya. Padahal
manusia itu teman-teman nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Apakah dia juga kalau dia dikasih tugas yang berat dia bisa menjalankan? Saya yakin enggak, teman-teman. Orang-orang yang suka nyinyir itu berpikirnya tuh enggak objektif, teman-teman ya. Bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh ketidaktahuan. Itulah manusia, teman-teman. Ya, saya itu peneliti juga ya, teman-teman. Jadi saya tahu persis manusia itu sebenarnya nothing, teman-teman. Ya, manusia itu hanya bisa menebak-nebak saja, berandai-andai saja. Apalagi kesombongan sedikit ya, kena masuk angin aja sakit. Itulah manusia. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang merasa benar sendiri di dunia ini? Ya, khususnya pembenci-pembenci ya, para manusia pembenci. Wah, banyak sekali di negeri ini. Profesor-profesor yang merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri, banyak sekali. Ya, apalagi cara pandangannya, cara pikirnya sudah didasari oleh kebencian, paling benar sendiri. Ya, dia merasa benar sendiri, merasa tahu sendiri. Padahal teman-teman, memimpin negeri ini tidak seperti itu. Memimpin negeri yang penuh dengan macam-macam budaya, macam-macam karakter, macam-macam etnis, itu butuh fleksibilitas. Ya, butuh fleksibilitas. Terlalu keras juga nggak bisa. Itulah kenapa Presiden Jokowi banyak dicintai rakyat, karena dia fleksibel. Ya, tidak hanya ngomong tukang nyinyir itu yang gelarnya banyak-banyak itu tukang nyinyir itu ya. Saya pakai bahasa rakyat ya teman-teman, nggak usah pakai bahasa elit ya. Sayang mengomentari pembenci dengan bahasa elit, sayang. Pakai bahasa rakyat aja, pakai bahasa rasa. Ya, padahal pembenci-pembenci itu dia tuh panjat sosial. Dia itu nyinyir karena dia tuh pengen eksis ya teman-teman. Dia tuh nyinyir karena dia tuh pengen eksis. Coba kalau dia nggak nyinyir, dia bukan siapa-siapa. Dia nggak ada apa-apanya. Karena dia nyinyir, yang dinyinyir itu orang ngetop, akhirnya dia ikut ngetop. Akhirnya pendapatnya atau nyinyirannya ingin diketahui oleh orang lain. Dipanggil sana, panggil sini, kenapa kamu nyinyir? Alasannya apa kamu nyinyir? Salah apa dia? Ya, oh kamu paling hebat. Nah, pendapat kamu hebat, padahal pendapatnya cuma bodoh-bodohin orang. Ya, bodoh-bodohin orang, nyalah-nyalahin orang. Itu ya, teman-teman. Jadi, saya nanti punya analisa yang insya Allah ya, saya analisa politik itu sejak tahun 90-an tuh, alhamdulillah ya, tepat. Jadi nggak usah saya ceritakan, nah, saya nggak mau hati saya terselimuti oleh rasa ria ya. Saya hanya sharing tentang kehidupan ini, tentang rasa. Ya. Sekarang ada lagi yang dihina-hina, yaitu wakil presiden kita oleh para pembencinya atau politisi yang berlawanan hari ini. Ya, yang dipetun aja ditolak ya. Dipetun aja ditolak tuh teman-teman ya. Pengaduannya ke PT UN udah ditolak hari ini. Masih ada narasi-narasi yang menyebutkan Gibran itu inilah itulah. Padahal Gibran itu anak muda yang hebat. Ya, dia bisa menahan emosinya di usia di bawah 40 tahun. Ya, banyak yang hujat, nggak dipikirin sama dia teman-teman, karena dia hebat. Coba kalau dia nggak hebat, dia down teman-teman. Dan dia akan semakin besar, semakin dihujat sama Allah akan semakin dibesarkan. Ya. Mereka yang profesor-profesor yang menghujat itu, dia nggak tahu ada tangan Tuhan yang bergerak yang lebih tahu dari seorang profesor. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau masalah hukum kan yang bikin manusia teman-teman. Ya, itu masalah hukum semua orang gampang itu mah nggak susah. Ya, nggak susah teman-teman. Apalagi orang asal berani ngomong gitu ya. Nggak susah. Masalahnya ada tangan Tuhan di situ. Semua itu keputusan di dunia ini semua keputusan Tuhan teman-teman. Bagi orang yang nyinyir pasti akan ada imbalannya ya. Lihat aja nanti ya. Pasti tuh orang yang dinyinyirin akan diangkat derajatnya oleh Tuhan dan orang yang tukang nyinyir akan dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman. Nanti saya bikin analisa lagi ya.